Saya berdiri di balkon kamar hotel di kawasan Sudirman, Jakarta, pukul 5.47 pagi. Kopi hitam di tangan sudah dingin. Indonesia beli 42 unit J7C dari China? Ini pasti lelucon geopolitik murahan. Gumam saya dalam hati. Saya, Michael Harlan, analis pertahanan dari Washington DC dengan 17 tahun pengalaman memantau Angkatan Udara Asia, datang ke sini untuk menulis laporan yang saya yakini akan membongkar kesalahan strategis Jakarta. Tapi baru saja, di landasan Halim Perdana Kusuma yang hanya 25 menit dari hotel, saya mendengar deru yang tidak biasa. Bukan raungan F-16 yang sudah familiar, bukan pula Rafale yang Prancis jual mahal. Ini suara yang lebih tajam, lebih ringan, seperti naga yang baru bangun. Dalam hitungan detik, 2 unit J10C meluncur rendah di atas gedung-gedung tinggi, meninggalkan jejak kondensasi tipis yang cepat hilang di langit biru muda. Tidak ada kegaduhan, tidak ada sirene darurat, hanya deru yang tertib, lalu senyap lagi. Saya buru-buru turun ke lobi. Sopir Grab yang saya pesan sudah menunggu tepat di depan pintu, jam 5.52. "Pak, ke Halim ya? Lancar pagi ini," katanya sambil tersenyum, tanpa basa-basi. Mobil hybridnya bersih, AC dingin, dan Waze menunjukkan estimasi tiba 23 menit. Saya duduk di belakang, masih memegang catatan lama yang penuh skeptisisme. China hanya jual barang second grade. Pilot Indonesia butuh bertahun-tahun untuk kuasai avionik canggih. Integrasi dengan sistem barat akan chaos. Tapi begitu masuk gerbang pangkalan, yang saya lihat justru sebaliknya. Antrean kendaraan di pos pemeriksaan hanya 3 mobil. Petugas TNI AU dengan seragam rapi memindai QR code pas saya dalam 18 detik. Saya hitung pakai stopwatch di ponsel. "Selamat datang, Pak Michael. Jadwal briefing Anda pukul 7 di ruang VIP," kata seorang letnan muda. Bahasa Inggrisnya jernih, tanpa aksen kaku. Ia langsung mengantarkan saya ke ruang tunggu yang bersih. Ada air mineral dingin, Wi-Fi 5G stabil 387 Mbps, dan layar yang menampilkan jadwal latihan hari ini secara real time. Saya duduk, masih mencoba mencari celah. Ini pasti show off untuk tamu asing, pikir saya. Tapi 5 menit kemudian, seorang kolonel teknisi mendekat. Namanya Kolonel Dwi. Ia mengajak saya ke hangar utama tanpa protokol bertele-tele. Di dalam hangar yang terang benderang dengan lampu LED hemat energi, 3 unit J10C sedang dalam proses maintenance rutin. Saya mendekat. Mekanik-mekanik muda, rata-rata umur 26-28 tahun, bekerja dengan gerakan yang sudah sangat terlatih. Satu orang memeriksa radar AESA dengan alat diagnostik Cina yang terhubung ke laptop lokal. "Pak, ini sudah kami modifikasi dengan software dalam negeri," kata seorang sersan sambil menunjuk layar. Response time-nya turun jadi 0,7 detik dari standar pabrik 1,2 detik. Saya mengangguk, pura mengerti, tapi dalam hati mulai gelisah. Di laporan intelijen saya dulu, tertulis bahwa Indonesia akan butuh minimal 4 tahun untuk menguasai platform asing baru. Tapi ini baru 6 bulan setelah kontrak akhir ditandatangani, mereka sudah melakukan modifikasi kecil yang terukur. Keluar dari hangar, matahari sudah naik. Di apron, pilot-pilot sedang briefing pagi. Saya mendengar mereka bicara campur. Bahasa Indonesia teknis dengan istilah avionik Cina yang diucapkan lancar. Seorang kapten bernama Raka, 31 tahun, mendekat dan menjabat tangan saya dengan erat. "Mau lihat kami take off?" tanyanya. Saya mengiyakan. 2 menit kemudian, 2 J10C meluncur. Take off roll mereka hanya 380 meter di landasan yang panas. Rotasi bersih, climb rate impresif. Tidak ada asap hitam berlebih, tidak ada getaran yang mencolok. Hanya 2 garis putih yang menuju langit biru. Saya berdiri di pinggir apron. Angin hangat menerpa wajah. Ponsel bergetar. Pesan dari rekan di Pentagon. "Bagaimana? Masih yakin ini jebakan utang China?" Saya belum membalas. Karena untuk pertama kalinya dalam 17 tahun karir, saya tidak langsung punya jawaban siap pakai.
Apa yang baru saja saya lihat di pagi pertama ini jauh lebih tertib, lebih cepat, dan lebih profesional dari yang pernah saya bayangkan. Tapi ini baru permulaan. Saya masih punya 7 hari di Indonesia. Dan entah kenapa, perasaan bahwa saya mungkin salah besar mulai merayap pelan di dada. Saya masih berdiri di pinggir apron ketika Kolonel Dwi kembali mendekat. Jam menunjukkan pukul 7.15. Pak Maiko, briefing dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dimulai 10 menit lagi. Mari kita ke ruang komando. Langkahnya cepat tapi tidak terburu-buru. Sepatu botnya menginjak aspal yang bersih. Tidak ada genangan oli atau sampah kecil yang biasa saya temui di pangkalan-pangkalan negara berkembang lain. Ruang briefing ber-AC dingin, suhu persis 22 derajat Celcius. Meja bundar dari kayu jati lokal, 8 kursi, dan proyektor sudah menyala. Di dinding, peta digital wilayah udara Indonesia yang diperbarui setiap 30 detik. Tak ada foto presiden yang berlebihan, hanya logo TNI AU dan bendera merah putih yang rapi. Wakil Kasau Marsikal Madya Andi Saptono masuk tepat pukul 07.25. Seragamnya segar, tidak ada kerut. Ia menjabat tangan saya dengan tatapan langsung. Tidak ada senyum diplomatis berlebih. Selamat datang di Halim, Mr. Harlan. Anda boleh bertanya apa saja hari ini. Kami tidak punya skrip. Bahasa Inggrisnya fasih, aksen Jawa yang ringan. Saya langsung meluncur. Pak Marsikal, 42 unit J-Penol C dalam waktu singkat. Bagaimana Anda yakin ini bukan risiko ketergantungan pada China? Ia tersenyum tipis, lalu menekan remote. Layar menampilkan timeline kontrak. Kami beli dengan offset 35%. Artinya, 35% nilai kontrak dikerjakan di Indonesia. PT Dirgantara Indonesia sudah merakit 12 unit di Bandung. Avionik dan radar AESA kami integrasikan dengan sistem domestically developed bernama Garuda Shield. Sudah diuji di lab sejak 2023. Saya mengerutkan kening. Garuda Shield. Bukan pure China. Hybrid, jawabnya singkat. Kami ambil yang terbaik dari mana saja, tapi kendali akhir tetap di tangan kami. Setelah briefing 40 menit, Kolonel Dwi mengajak saya ke area maintenance level 2. Hangar kedua, lebih besar. Suhu di dalam 24 derajat, ventilasi sempurna. 6 unit J10C dalam berbagai tahap perawatan. Saya mendekat ke salah satu yang mesinnya sedang dibuka. Seorang teknisi perempuan, Letda Rina, 27 tahun, sedang memegang torque wrench. Tangan bersarung nitril putih. Ini turbofan WS10C, Pak. Thrust to weight ratio 8,9:1. Kami ganti filter oli setiap 75 jam terbang, bukan 100 jam seperti manual pabrik, karena kondisi udara tropis kita lebih lembab. Ia menunjukkan logbook digital di tablet. Catatan rapi, setiap kolom diisi, waktu presisi sampai menit. Saya ambil foto dengan izin. Berapa lama training untuk teknisi kalian? 6 bulan di Chengdu, lalu 6 bulan lagi di sini dengan instruktur campuran. Sekarang kami sudah mandiri 82%. Rina menjawab sambil terus bekerja, tidak berhenti untuk pamer. Gerakannya ekonomis, setiap alat dikembalikan ke tempat tepat setelah dipakai. Tidak ada yang tercecer. Di ujung hangar, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti. Sebuah rak khusus berlabel Spare Parts Local. Di dalamnya, nozzle actuator dan sensor suhu yang sudah diproduksi di Batam dan Bandung. Kolonel Dwi menjelaskan, kami tidak mau hanya importer. Tahun depan target 55% komponen lokal. Saya menggeleng pelan. Di laporan saya tahun lalu, saya tulis Indonesia akan kesulitan absorb teknologi Cina. Tapi yang saya lihat hari ini, mekanik muda yang bisa membaca kode error dalam bahasa Mandarin sekaligus menerjemahkannya ke istilah teknis Indonesia dalam hitungan detik. Siang hari, kami pindah ke simulator hall. Ruangan gelap dengan 4 unit full motion simulator J10C. Seorang kapten pilot bernama Reza sedang menyelesaikan sesi. Ia keluar dari kapsul dengan keringat membasahi dahi, tapi senyum lebar. Mau coba, Pak Maiko? Saya tertawa. Saya bukan pilot.
Tapi Anda boleh lihat rekaman latihan kemarin. Reza memutar video. Layar menunjukkan dogfight simulasi melawan Su-30 Mk2 lama mereka sendiri. J-Sensi dengan thrust vectoring-nya melakukan Cobra maneuver yang bersih. Kemudian high alpha turn yang membuat lawan simulasi kehilangan lock radar. Waktu reaksi pilot kami rata-rata 0,9 detik lebih cepat setelah 3 bulan latihan, kata Reza. Karena kokpitnya ergonomis, HUD-nya intuitif. Saya duduk di kursi observasi. Jam 13.40, makan siang tiba. Nasi Padang sederhana, rendang, ayam pop, sambal ijo, disajikan hangat di ruang makan teknisi. Tidak ada piring kertas. Semua pakai piring stainless yang langsung dicuci setelah pakai. Para teknisi makan sambil berdiskusi soal modifikasi next week. Suasana santai tapi fokus. Seorang sersan tua bahkan menawarkan saya es teh lebih dulu sebelum mengambil sendiri. Sore menjelang, kami ke control tower. Petugas radar, Mayor Sari, 34 tahun, menunjukkan layar multilink. Kami integrasikan J-10C dengan data link NATO standar via gateway lokal. Jadi bisa berbagi informasi dengan F-16 kami tanpa bocor ke pihak ketiga. Ia menekan tombol, dan simulasi live muncul. 2 J-10C sedang patroli di Natuna, terhubung real-time dengan kapal perang di bawah. Latency hanya 180 milidetik. Matahari mulai turun saat saya kembali ke mobil. Jam 17.55. Sopir Grab yang sama pagi tadi sudah menunggu di gerbang. Pulang ke Sudirman, Pak. Hari ini capek ya? Tanyanya ramah. Di perjalanan, saya buka laptop. Catatan hari ini sudah 18 halaman. Semua data mikro yang saya kumpul bertentangan dengan asumsi saya. Maintenance cepat, pilot adaptif, integrasi hybrid yang cerdas. Bukan borong jet murah Cina seperti judul media barat. Ini langkah terukur. Tapi yang paling mengganggu adalah sikap mereka. Tidak ada pamer. Tidak ada rahasia berlebih. Hanya kerja keras yang tenang. Seperti orang Indonesia sehari-hari yang saya lihat di jalan tol tadi. Sopir bus antar jemput yang tetap sabar meski macet. Tukang parkir yang membantu mundurkan mobil saya dengan senyum. Saya menatap langit Jakarta yang mulai berwarna oranye. Besok ada latihan udara live. Dan entah kenapa, saya mulai takut jawaban yang akan saya temukan justru akan mengubah laporan saya yang sudah setengah jadi di harddisk. Pagi berikutnya, pukul 5.30 tepat, saya sudah kembali ke Halim. Udara masih sejuk, suhu 24 derajat. Kabut tipis menyelimuti ujung landasan. Kolonel Dwi menyambut di gerbang dengan helm penerbangan cadangan di tangan. Hari ini live simulation, Pak Michael. Anda akan lihat dari ground control. Siap? Saya mengangguk. Tidak ada waktu untuk kopi panjang. Kami langsung ke ruang operasi bawah tanah. Lift turun 2 lantai dalam 12 detik. Ruangan itu gelap, hanya cahaya biru dari 18 layar monitor besar. AC berhembus pelan, suhu 21 derajat. 8 operator duduk tegap, masing-masing dengan 2 layar dan headset. Tidak ada obrolan santai, hanya kode-kode pendek. Red Leader, clear for takeoff runway 01, kata seorang mayor perempuan. Suaranya tenang tapi tegas. Jam 5.48, 2 J-1C meluncur. Saya lihat di layar eksternal. Take-off roll hanya 410 meter, meski landasan basah embun. Gear up dalam 18 detik, climb ke 15.000 kaki dalam waktu kurang dari 3 menit. Saya duduk di kursi observasi di belakang. Layar utama menampilkan skenario. Dogfight melawan musuh simulasi yang kali ini diset sebagai paket Su-35 Rusia plus F-16C Block 52. Kita pakai AI adversary yang kami bangun sendiri, jelas Mayor Sari yang kemarin di tower. Bukan skrip pabrik, data real dari latihan Natuna tahun lalu. Pukul 6.05, pertarungan dimulai. J-70C Red 1 dan Red 2 berada di ketinggian 28.000 kaki, Mach 0.92. Musuh simulasi muncul dari arah barat, jarak 45 nautical mile.
Radar AESA mereka langsung lock dalam 1,8 detik. Saya catat di notes. Fox 3, kata Kapten Raka di radio. Suaranya datar, tidak tegang. 2 rudal simulasi PL-15 dilepas. Layar menunjukkan trajectory yang melengkung tajam. Musuh mencoba evade dengan high G turn, tapi J-1C langsung follow dengan thrust vectoring. Sudut serang mencapai 68 derajat alfa, manuver yang biasanya membuat pilot barat pusing. Tapi Raka dan wingman-nya tetap stabil. Saya perhatikan detil kecil di layar telemetri. Heart rate Raka hanya 112 BPM. G-force peak 8.7. Ia masih sempat bicara jelas. Adjusting ECM pod, jamming successful, 94%. Dalam 47 detik, 2 target simulasi down. Red One lalu melakukan defensive split, menukik tajam ke 8.000 kaki sambil melepaskan chaff dan flare yang berkilau di kamera infrared. Musuh kedua mencoba rear aspect shot, tapi J-10C membalik posisi dengan roll rate 240 derajat per detik. Clean kill lagi. Ruangan kontrol tetap sunyi. Hanya jari-jari operator yang mengetik cepat, update data setiap 0,3 detik. Tidak ada sorak-sorai seperti di film. Hanya anggukan kecil saat skor muncul di layar besar. 4-0 untuk tim Indonesia. Pukul 6.422, pesawat mendarat. Saya buru-buru ke apron. Kapten Raka turun dari kokpit, helm di tangan, wajah basah keringat, tapi langkahnya tegap. Bagaimana, Pak? Tanyanya sambil menyeka dahi dengan handuk kecil yang sudah disiapkan mekanik. Saya lihat thrust vectoring kalian lebih agresif dari yang saya baca di laporan Cina. Jawab saya jujur. Raka tersenyum tipis. Kami latihan setiap hari, Pak. Bukan cuma terbang. Tiap sore kami review data black box bareng teknisi. Kalau ada deviation 0,1 detik saja, besok diulang. Ia menunjuk ke arah hangar. Lihat, pesawat sudah di-tow. Dalam 22 menit akan siap lagi untuk sorti kedua. Benar saja. Traktor towing muncul dalam 90 detik. Tim refueling sudah standby dengan selang yang terhubung rapi. Saya hitung. Dari mendarat sampai siap terbang lagi, total 19 menit 40 detik. Di pangkalan Eropa yang pernah saya kunjungi, rata-rata 45 menit untuk platform sekelas ini. Siang harinya, simulasi ronde kedua lebih berat. Kali ini ada electronic warfare layer. Musuh simulasi menutup radar mereka dan pakai jamming kuat. J-10C langsung switch ke mode passive detection menggunakan IRST dan data link dari pesawat lain. Kami tidak bergantung satu sensor, kata Kolonel Dwi di samping saya. Semua terintegrasi dengan Garuda Shield. Kalau satu mati, yang lain ambil alih dalam 400 milidetik. Hasil ronde 2, 5-1. Satu kali hilang karena pilot sengaja tes limit, tapi langsung recover. Sore pukul 16.10, saya duduk di kantin pilot bersama Raka dan 3 rekannya. Mereka makan mie ayam sederhana, minum air putih dingin. Tidak ada energy drink impor. Obrolan ringan soal keluarga. Raka cerita anaknya baru masuk TK. Istri mengajar di sekolah dekat Tangkalan. Tapi begitu dibahas taktik tadi, mereka langsung fokus, menunjuk tabel di ponsel masing-masing. Pak Michael, dulu kami terbang F-16 dengan manual tebal. Sekarang J-10C kokpitnya lebih mudah dibaca. Tapi yang membuat beda adalah mental. Kami tahu ini alat untuk jaga pulau-pulau kami, bukan untuk pamer, kata Raka pelan. Saya diam. Di luar jendela, matahari mulai turun. Cahaya jingga menyinari sayap J-7C yang sedang parkir. Deru mesin ground test terdengar pelan di kejauhan, ritmis seperti detak jantung yang teratur. Malam ini, kembali ke hotel pukul 19.05. Saya buka laptop di kamar, rekaman simulasi tadi diputar ulang. Angka-angka tidak bohong. Turn rate, sensor fusion, turnaround time, semua di atas ekspektasi saya. Saya hapus paragraf pembuka laporan lama yang sudah saya tulis di pesawat kemarin. Kalimat
Indonesia kemungkinan besar akan kesulitan mengoperasikan platform high-end China terasa konyol sekarang. Tapi masih ada rasa was-was. Besok mereka janji ajak saya ke Natuna, lihat operasi real di garis depan. Kalau disimulasi saja sudah seperti ini, apa yang akan saya temui di laut lepas? Hati saya semakin gelisah. Prasangka yang saya bawa dari Washington mulai retak, satu persatu. Seperti retakan kecil di kaca kokpit yang terkena angin kencang. Pagi itu pukul 04.55, saya sudah duduk di kursi belakang Toyota Fortuner Dinas TNI AU menuju Bandara Halim lagi. Lampu Jalan Sudirman masih menyala kuning redup. Lalu lintas padat tapi mengalir. Sopir bernama Pak Budi, 52 tahun, mantan Koprao cadangan, mengobrol pelan sambil memegang setir dengan dua tangan. Pak Maiko, kemarin lihat latihan ya? Anak-anak kita sekarang terbang lebih rajin dari dulu, katanya tanpa dibuat-buat. Radio mobil memutar berita pagi soal cuaca Natuna. Suara jernih, tidak ada iklan yang mengganggu. Sesampainya di pangkalan pukul 5.40, Kolonel Dwi sudah menunggu dengan 2 pilot dan 3 teknisi. Mereka berdiri rapi di depan hangar. Tidak ada postur tegang berlebih. Kapten Raka, yang kemarin saya lihat di simulasi, menyodorkan secangkir kopi hitam panas dalam gelas kertas daur ulang. Minum dulu, Pak. Hari ini kita bicara lebih dalam sebelum terbang ke Natuna. Kami masuk ke ruang crew rest yang sederhana. Dinding dicat putih bersih, ada sofa kulit lokal yang sudah agak usang tapi nyaman, meja kayu dengan termos air panas, dan papan tulis putih penuh catatan tangan. Tidak ada poster propaganda, hanya foto tim maintenance yang sedang tertawa setelah servis malam. Jam dinding menunjukkan 05.52. Let Darina, teknisi perempuan yang kemarin saya lihat dengan torque wrench, duduk di sebelah saya. Ia 27 tahun, rambut diikat rapi di bawah topi seragam. Saya dari Surabaya, Pak. Ayah saya mekanik pesawat di Juanda dulu. Waktu kecil saya suka bongkar radio rusak. Masuk TNI AU karena ingin sentuh mesin yang benar-benar terbang. Suaranya pelan, tapi mata berbinar. Ia ambil tablet dan buka folder foto. Ini pesawat pertama yang saya servis sendirian, J10C nomor 12. Butuh 14 jam non-stop waktu itu. Sekarang tim saya bisa selesai dalam 7 jam untuk inspection level 1. Saya tanya soal tekanan. Kalau ada kesalahan kecil, apa yang terjadi? Rina tersenyum tipis. Kami tidak saling marah. Kami rapat 15 menit, cari root cause, lalu tulis SOP baru. Kemarin ada sensor suhu yang baca 0,3 derajat lebih tinggi. Ternyata kabel dari Batam agak longgar karena getaran tropis. Besok kami tambah klem lokal. Selesai. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Di sebelahnya, Sersan Mayor Tony, 29 tahun dari Makassar, ikut cerita. Ia bertanggung jawab pada avionik radar. Saya dulu belajar di Chengdu 6 bulan. Bahasa Mandarin saya pas-pasan, tapi instruktur Cina sabar. Pulang ke sini, saya ajar teman-teman malam-malam via Zoom. Sekarang kami sudah bisa update firmware sendiri. Malam minggu kemarin, pukul 23, kami masih dihangar di bak, satu bak kecil. Besok pagi sudah clear. Captain Reza, wingman Raka, 30 tahun, dari Bandung, menambahkan sambil menyantap roti bakar sederhana. Kami bukan superhero, Pak. Saya punya istri dan anak kecil. Tiap pulang latihan, saya langsung mandi, main dengan anak, lalu review data di laptop sampai tengah malam. Istri saya guru SD, dia paham. Kadang dia tanya, kenapa kamu masih semangat? Saya jawab, karena ini untuk jaga mereka tidur nyenyak di rumah tanpa takut. Obrolan berlanjut sampai pukul 6.40. Saya perhatikan detail kecil. Setiap kali seseorang bicara, yang lain mendengarkan tanpa potong. Kalau ada yang lupa nama teknis, langsung dicek di tablet bersama. Tidak ada ego, saya paling tahu. Hanya tim yang saling isi. Pukul 7.10, kami naik ke CN-235 untuk terbang ke Natuna. Pesawat angkut ringan itu lepas landas tepat waktu.
Di dalam kabin, kursi sederhana tapi bersih. AC stabil. Raka duduk di sebelah saya. Di Natuna nanti Anda lihat operasi real, bukan simulasi. Pendaratan di Ranai pukul 8.55. Udara laut langsung terasa asin. Pangkalan kecil tapi rapi. Landasan diperpanjang tahun lalu, cat garis masih baru. 2 J-Point C sudah parkir di shelter beton berteduh. Tim ground crew bergerak cepat, memasang grounding cable dalam 40 detik. Mayor Andi, Komandan Detasmen Natuna, menyambut kami di ruang operasi. Ruangan 4x5 meter, 2 AC portable, layar radar yang menampilkan wilayah ZEE Indonesia secara live. Kami patroli 2 sorti setiap hari. Kemarin ada kapal asing mendekat 12 nautical mile dari pulau terluar. 2 J1 Luce kami intercept dalam 14 menit dari scramble. Mereka langsung balik arah setelah lihat kami. Saya minta lihat log. Andi buka buku digital. Waktu scramble 5.12, takeoff 5.18, intercept 5.32. Semua tercatat rapi, termasuk foto radar log. Kami tidak provokasi, hanya tunjukkan bahwa langit ini milik kita, dengan sopan tapi tegas. Siang hari pukul 11.20, saya ikut briefing pre-flight di shelter. Udara panas 31 derajat, tapi angin laut membuat nyaman. Raka dan Reza pakai full G-suit. Sebelum naik, mereka berdoa singkat bersama tim. Bukan formalitas, hanya 20 detik. Kepala tertunduk. Lalu, Raka naik kokpit. Checklist dibaca pelan, suara jernih lewat intercom. Take off pukul 11.45. Saya lihat dari shelter. 2J Pesson Luce melesat. Afterburner menyala sebentar, lalu naik tajam ke arah laut. Dalam hitungan menit, mereka hilang di cakrawala biru. Di ruang operasi, saya pantau via data link. Mereka patroli di ketinggian 30.000 kaki. Scan area 200 nautical mile. Suara radio datang jernih. No hostile contact. Fuel remaining 65%. Turnaround di udara mulus. Formasi tight. Mereka mendarat kembali pukul 13.10. Raka turun, langsung lapor ke Mayor Andi. Semua normal, Pak. Satu sensor kecil fluktuasi, tapi sudah di-reset. Tidak ada drama. Hanya laporan singkat. Lalu mereka bantu teknisi dorong pesawat ke shelter. Sore pukul 16.30, kami duduk di pinggir pantai dekat pangkalan. Matahari mulai tenggelam jingga. Rina membawa termos es teh. Pak Michael, dulu saya ragu juga waktu pertama sentuh J17C. Takut teknologi asing. Tapi setelah lihat rekan-rekan kerja keras, saya yakin. Ini bukan milik China. Ini milik kita sekarang. Saya diam. Angin laut meniup wajah. Di kejauhan, lampu merah putih di menara radar berkedip pelan. Para prajurit muda itu, dengan cerita pribadi sederhana, anak kecil di rumah, orang tua di kampung, mimpi jaga pulau, semua bekerja dengan dedikasi yang tenang. Bukan karena gaji besar, bukan karena pamer di media. Hanya karena ini rumah mereka. Malam harinya, di kamar penginapan sederhana di Ranai, saya buka catatan. Halaman demi halaman penuh dengan cerita mikro. Waktu servis 7 jam, heart rate 112 BPM, doa singkat sebelum terbang, senyum teknisi saat klaim lokal berhasil. Prasangka saya tentang pilot Asia yang kurang disiplin atau maintenance standar rendah sudah hancur total. Besok kami kembali ke Jakarta. Tapi rasa gelisah ini semakin kuat. Saya yang datang untuk membuktikan kesalahan Indonesia justru mulai melihat kekuatan yang tidak pernah saya sangka ada di sini. Keesokan paginya di Natuna, pukul 5.15, saya sudah berdiri di balkon kamar penginapan sederhana. Laut masih gelap. Hanya garis horizon tipis yang mulai merah. Kopi tubruk panas di tangan, rasa pahit yang pas. Mayor Andi datang tepat waktu dengan motor trail. Helm sudah disodorkan. Pak Michael, hari ini kita ke pos pantau terdepan. Ada reaksi dari tetangga yang perlu Anda lihat langsung. Kami berangkat pukul 5.40. Jalan tanah yang baru diratakan. Tidak berlubang.
Dalam 28 menit, kami tiba di sebuah bukit kecil menghadap Laut Cina Selatan. Pos observasi beton rendah, atap zinc, 2 prajurit jaga dengan binokular dan radio. Suhu 26 derajat, angin laut bertiup steady 12 knot. Tidak ada sampah, hanya bendera merah putih kecil yang berkibar pelan. Seorang letnan bernama Budi membuka laptop rugged di meja kayu. Kemarin malam, pukul 23.47, kapal Coast Guard negara tetangga mendekat hingga 11,2 nautical mile dari garis ZEE kita. 2 J-10C kami scramble dari Ranai. Intercept pukul 00.09. Mereka balik arah dalam 4 menit setelah lock radar kami. Tidak ada komunikasi radio provokatif, hanya visual warning. Saya minta rekaman data link. Layar menunjukkan trajektori jelas. J-10C mendekat dari selatan, maintain 1.500 kaki, speed Mach 0,85. Kapten Raka yang kemarin terbang, suaranya di rekaman tetap datar. Unknown vessel, this is Indonesian Air Force. You are entering Indonesian EEZ. Please acknowledge and alter course. Jawaban dari kapal hanya diam. Tapi lampu navigasi mereka berubah arah dalam hitungan detik. Mayor Andy tersenyum tipis sambil menuang air mineral dingin untuk saya. Kami tidak cari ribut, Pak. Tapi kami juga tidak diam saja. Itu yang membuat mereka mulai berpikir 2 kali. Siang harinya, pukul 11.20, kami kembali ke pangkalan Ranai. Ada tamu tak terduga. 2 perwira senior dari Angkatan Udara negara tetangga yang sedang kunjungan rutin. Mereka datang dengan pesawat transport, seragam rapi, tapi saya lihat ekspresi mereka agak kaku saat melihat 2 J-10C yang baru mendarat. Kolonel Dwi memperkenalkan saya sebagai analis independen dari Washington. Salah satu tamu, Kolonel Lee dari Singapura, menjabat tangan saya dengan sopan. Mr. Harlan, Anda lihat sendiri kan? Kami juga punya F-15 dan F-16. Tapi ini J-10C dengan modifikasi lokal. Turnaround time mereka kemarin hanya 21 menit. Kami hitung di pangkalan kami biasanya 38 menit. Ia bicara sambil menatap apron, suaranya rendah. Rekannya dari Malaysia menambahkan pelan. Kami dulu pikir Indonesia akan butuh waktu lama adaptasi. Tapi laporan intelijen kami minggu lalu bilang pilot kalian sudah capai 92% mission capable rate. Saya tidak langsung jawab. Kami duduk di ruang tamu pangkalan. AC dingin 23 derajat, teh tarik hangat disajikan dalam cangkir keramik lokal. Obrolan mengalir ke arah geopolitik, tapi tidak ada nada permusuhan. Kolonel Lee cerita. Di forum ASEAN Defense Ministers Meeting bulan lalu, kami semua lihat slide presentasi TNI AU. Integrasi Garuda Shield dengan data link regional, mereka tawarkan sharing non-sensitif. Bukan dominasi, tapi stabilitas bersama. Saya perhatikan detail kecil. Para perwira tetangga itu mendengarkan penjelasan Mayor Andi tentang maintenance hybrid tanpa potong. Mereka catat di notes masing-masing. Sesekali anggup. Tidak ada sindiran, hanya pertanyaan teknis, murni soal thrust vectoring dan latency data link. Saat makan siang, ikan bakar segar dengan sambal dan nasi putih, mereka bahkan bertukar nomor WhatsApp dengan Kapten Raka untuk diskusi teknis lanjutan. Pukul 14.10, tamu berpamitan. Pesawat mereka take off tepat 8 menit setelah boarding. Saya dan Kolonel Dwi berdiri di pinggir landasan. Itu reaksi yang sebenarnya, Pak Michael, kata Dwi pelan. Bukan ancaman bagi mereka, tapi pengingat bahwa Indonesia tidak lagi hanya penonton di langit regional. Kami jaga jalur perdagangan bersama, tapi dengan kemampuan sendiri. Sore hari, pukul 16.35, kami terbang kembali ke Jakarta dengan CN-235. Di kabin, Raka duduk di sebelah, membuka tablet. Pak, ini data reaksi media tetangga dalam 48 jam terakhir. Saya baca. Headline di Singapura. Indonesia's J-10C fleet changes South China Sea calculus. Tapi isinya netral. Lebih ke analisis daripada alarm. Di Malaysia, ada wawancara pensiunan jenderal yang bilang,
Kita harus tingkatkan kerjasama, bukan kompetisi sia-sia. Di Jakarta pukul 19.20, mobil dinas menurunkan saya di Hotel Sudirman. Lalu lintas malam masih mengalir. Lampu-lampu gedung tinggi berkelap-kelip. Saya naik ke kamar, buka laptop di meja kecil. Catatan hari ini penuh. Waktu intercept 14 menit. Turnaround 21 menit. Obrolan sopan dengan tetangga. Senyum teknisi saat tamu pergi. Saya buka email dari rekan di Pentagon. Mike, bagaimana Natuna? Masih yakin ini jebakan China? Saya ketik jawaban pendek. Bukan jebakan. Ini kalkulasi cerdas yang sedang berjalan di depan mata. Malam semakin larut. Saya berdiri di balkon lagi. Angin malam Jakarta hangat. Di kejauhan, lampu pesawat komersil melintas pelan. Prasangka saya yang dulu, bahwa pembelian J-10C hanya politik murahan, bahwa Indonesia akan kewalahan, bahwa ini akan bikin regional panik, semua itu mulai runtuh pelan-pelan. Yang tersisa adalah kenyataan yang lebih sederhana dan lebih kuat. Sebuah negara yang bekerja diam-diam, dengan teknisi muda yang debug software tengah malam, pilot yang pulang ke anak kecil setelah patroli, dan komandan yang bicara data, bukan retorika. Reaksi tetangga bukan ketakutan, tapi penyesuaian. Dan itu, bagi saya, jauh lebih mengesankan daripada ancaman besar yang biasa saya tulis di laporan Washington. Besok ada 1 hari lagi sebelum saya pulang. Saya tahu, saatnya mengakui bahwa saya salah besar. Malam itu di Jakarta, pukul 21.47. Saya duduk sendirian di balkon kamar Hotel Sudirman. Lampu kota berkelap-kelip di bawah. Suara klakson samar-samar dari Jalan Tamrin. Udara malam masih hangat 28 derajat. Angin pelan membawa bau asap rokok dari warung di bawah. Saya pegang gelas es teh yang sudah setengah habis. Laptop terbuka di meja kecil. Tapi jari saya tidak bergerak. Rekaman data dari Natuna masih diputar pelan di layar. Trajectory intercept kemarin, suara Raka yang datar. Please alter course. Saya tutup mata sejenak. 17 tahun karir, ratusan laporan, puluhan negara. Saya selalu datang dengan kerangka siap. Cina jual jebakan. Negara berkembang akan kewalahan. Asia Tenggara tetap bergantung. Tapi malam ini kerangka itu retak parah. Ponsel bergetar. Pesan dari istri di Washington. Honey, kamu baik-baik saja? Sudah 3 hari tidak video call lama. Saya balas singkat. I'm fine, just thinking a lot. Lalu saya buka galeri foto hari ini. Gambar Leddarina sedang memegang torque wrench, tangan kecil, tapi gerakannya presisi. Gambar Sersantoni, debug firmware pukul 23 malam di hangar. Gambar Kapten Raka pulang ke rumah kecil di pinggir pangkalan. Anaknya berlari, menyambut dengan seragam TK masih lengket lumpur. Saya berdiri, bersandar pagar balkon. Jam 22.15, langit di atas Monas masih biru gelap. Tiba-tiba deru halus terdengar dari kejauhan. 2 titik cahaya merah hijau mendekat cepat. J-10C, flyover malam. Mereka terbang rendah, sekitar 2.500 kaki. Formasi tight, tanpa afterburner berisik. Hanya deru yang tertib, seperti hembusan angin kuat yang terkontrol. Dalam 12 detik mereka lewat tepat di atas kawasan bisnis, lalu menghilang ke arah Halim. Tidak ada sirene, tidak ada warga panik. Hanya beberapa orang di jalan yang mendongak sebentar, lalu lanjut jalan seperti biasa. Saya hitung pakai stopwatch. Waktu dari pertama terdengar sampai hilang, 38 detik. Lampu navigasi berkedip ritmis, sinkron sempurna. Itu bukan pamer. Itu patroli rutin malam, mungkin dari latihan shift malam yang Rina ceritakan tadi siang. Tim maintenance bekerja bergantian supaya pesawat siap 24 jam. Saya kembali duduk. Catatan lama saya di hard disk. File Indonesia J10 Report Draft Verma 1. Saya buka. Paragraf pertama masih tertulis. Pembelian massal ini berisiko tinggi karena kurangnya pengalaman pilot dan infrastruktur maintenance di negara tropis.
Saya sorot seluruh paragraf itu. Lalu, tekan delete. Suara tombol terdengar nyaring di kamar sunyi. Kenapa saya begitu yakin dulu? Karena data satelit, karena briefing intelijen, karena asumsi bahwa negara seperti Indonesia pasti chaos saat terima teknologi high-end. Tapi hari ini saya lihat sendiri. Hangar ber-AC 24 derajat. Teknisi perempuan 27 tahun yang debug sensor tropis lebih cepat dari manual pabrik. Pilot yang heart rate-nya stabil di 8,7 G. Turnaround 19 menit di Natuna. Semua angka itu bukan teori. Itu terjadi di depan mata. Saya ingat obrolan sore tadi dengan Kolonel Dwi di mobil pulang. Pak Michael, kami tidak mau jadi superpower. Kami hanya mau anak cucu kami bisa sekolah tanpa takut kapal asing lewat terlalu dekat. Itu saja. Ia bicara sambil nyetir sendiri, tidak pakai supir. Radio mobil memutar lagu dangdut pelan, tapi ia matikan saat bicara serius. Sikapnya biasa saja, seperti tetangga yang ngobrol di warung kopi. Pukul 23.05 saya turun ke lobi hotel. Resepsionis malam, Mbak Dewi, 24 tahun, tersenyum. Mau keluar malam, Pak? Hujan deras di luar loh. Saya bilang hanya ingin jalan sebentar. Ia kasih payung hotel dan saran rute aman. Di luar, hujan deras memang turun. Tapi trotoar Sudirman tetap bersih. Tidak ada genangan besar karena drainase baru. Saya jalan ke arah bundaran HI. Sepatu basah, tapi pikiran jernih. Di pinggir jalan, seorang ojek online berteduh di bawah pohon. Ia kenal saya dari kemarin. Pak Michael dari Amerika ya? Lihat jet-jet baru kita. Keren ya, Pak. Anak saya bilang mau jadi pilot. Saya mengangguk. Ia cerita singkat. Anaknya 12 tahun. Tiap sore lihat flyover di YouTube. Lalu belajar matematika lebih rajin karena biar bisa hitung ketinggian. Bukan cerita bombastis, hanya harapan kecil yang nyata. Hujan reda pukul 23.40. Saya kembali ke hotel, baju basah. Di kamar saya buka jendela lebar. Langit sudah bersih lagi. Saya ambil notes baru, tulis tangan di kertas hotel. Kesalahan terbesar saya, mengira mereka hanya pembeli. Padahal mereka pembuat. Mengira mereka akan tergantung. Padahal mereka sedang belajar mandiri dengan cepat. Mengira ini ancaman regional. Padahal ini hanya negara yang bangun pagar sendiri dengan tangan yang telaten. Saya lihat jam. 00.12. Besok pagi ada satu sesi terakhir di Halim sebelum saya pulang ke Washington. Saya tahu. Saat itu saya harus mengucapkan apa yang selama ini susah saya akui keras-keras. Prasangka saya sudah hancur. Yang tersisa adalah rasa hormat yang pelan tapi dalam. Dan malam ini, di balkon hotel yang sederhana, langit Indonesia terasa lebih luas dari yang pernah saya bayangkan. Pagi terakhir di Jakarta, pukul 6.12. Saya sudah duduk di ruang briefing Halim yang sama seperti hari pertama. Kopi hitam di meja masih panas. Kolonel Dwi, Kapten Raka, Letda Rina, dan Mayor Sari semua hadir. Tidak ada protokol khusus. Hanya lingkaran kursi, papan tulis putih, dan layar yang menampilkan ringkasan 7 hari saya di sini. Saya tarik napas dalam. Saya datang ke Indonesia dengan satu tas penuh prasangka. Saya tulis di draft laporan pertama. Ini pembelian politis. Jet second grade. Pilot akan butuh bertahun-tahun. Maintenance akan chaos di cuaca tropis. Hari ini, draft itu sudah saya hapus semua. Ruangan sunyi. Hanya suara AC yang pelan. Saya lihat sendiri turnaround time 19 menit di Natuna. Saya dengar sendiri Letda Rina jelaskan cara modifikasi clamp sensor lokal karena kelembaban 85%. Saya pantau heart rate Kapten Raka tetap 112 BPM saat 8,7 G. Saya lihat reaksi Kolonel Lee dari Singapura yang catat nomor WhatsApp kalian untuk diskusi teknis, bukan untuk intelijen. Saya buka laptop, putar slide sederhana yang saya buat semalam. Bukan grafik mewah, hanya foto-foto yang saya ambil sendiri.
Ini hangar pukul 23. Sir Santoni masih debug firmware. Ini apron pagi. Tim refueling gerak seperti jarum jam. Ini anak kecil di pinggir pangkalan Ranai yang lari sambil teriak, "Papa, pulang!" setelah Raka mendarat. Ini bukan cerita propaganda. Ini yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Raka mengangguk pelan. Kami tidak sempurna, Pak Michael. Kemarin ada delay 40 detik karena hujan deras di Natuna. Tapi kami catat, besok kami tambah cover shelter sementara dari bahan lokal. Rina menambahkan, suaranya tenang. Saya dulu takut juga, Pak. Takut dibilang hanya ikut-ikutan China. Tapi setelah servis pesawat nomor 12 sendirian, saya sadar. Ini mesin kami sekarang. Kode errornya kami pahami. Kabelnya kami sentuh tiap hari. Mayor Sari menunjuk layar radar. Data link kami dengan F-16 masih jalan. Garuda Shield Hybrid. Kami ambil terbaik dari China, terbaik dari Barat, lalu kami jahit sendiri. Bukan karena sombong, karena kami harus jaga 17.000 pulau ini. Saya diam sejenak. Jam 6.48. Cahaya matahari pagi masuk lewat jendela, menyinari bendera merah putih di sudut ruangan. Saya berdiri, jalan ke depan. Selama 17 tahun saya tulis laporan untuk Pentagon, saya selalu cari celah. Hari ini saya tidak lagi cari celah. Saya menemukan kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan yang berteriak di media. Bukan kekuatan yang pamer jumlah jet. Ini kekuatan yang bekerja pukul 5.30 pagi, pukul 2.3 malam, dengan tangan yang telaten dan hati yang tenang. Pilot yang pulang ke anak kecil. Teknisi yang debug sambil cerita soal kampung halaman. Komandan yang bicara data, bukan retorika. Saya lihat mereka satu persatu. Saya salah besar. Indonesia tidak sedang borong jet murahan. Indonesia sedang membangun sayap sendiri. Pelan, teliti, dan mandiri. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi siapapun yang mengira Asia Tenggara tetap akan bergantung selamanya. Kolonel Dwi tersenyum tipis. Pertama kalinya saya lihat ia tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Tapi kami tidak mau disebut penguasa langit. Kami hanya mau langit di atas rumah kami aman. Itu saja. Pukul 7.25, kami keluar ke apron. 2 J-70C sedang warm up. Deru mesin pelan. Stabil. Saya berdiri di garis kuning. Angin propeller meniup baju. Raka naik kokpit, angkat tangan sebentar ke arah saya. Take off roll 380 meter. Rotasi bersih. Climb tajam ke langit biru Sudirman. Saya tidak langsung berbalik. Saya berdiri sampai pesawat hilang di awan tipis. Ponsel bergetar. Email draft laporan baru yang saya kirim ke editor di Washington tadi malam. Judulnya sudah saya ganti. J-10C Indonesia. Bukan jebakan, tapi kalkulasi kedaulatan yang tenang. Di mobil menuju Bandara Soekarno-Hatta, Pak Budi, supir Grab yang sama sejak hari pertama, mengobrol pelan. Pulang ke Amerika ya, Pak? Hati-hati. Kalau ada waktu lagi, datanglah saat hari kemerdekaan. Kami terbang formasi besar di atas istana. Saya mengangguk. Di terminal, antrean imigrasi hanya 11 menit. Petugas tersenyum. Cap paspor cepat. Selamat jalan, Pak. Terima kasih sudah berkunjung. Di ruang tunggu gate, saya duduk menghadap jendela. Pesawat Garuda yang akan saya tumpangi sedang boarding. Di kejauhan, saya lihat siluet 2 J-10C lagi patroli pagi. Deru mereka samar, tapi jelas di telinga saya sekarang. Saya buka notes terakhir di ponsel. Satu kalimat yang saya tulis tengah malam kemarin. Saya datang untuk membuktikan Indonesia salah. Saya pulang dengan keyakinan bahwa Indonesia sedang benar. Prasangka saya sudah lenyap. Yang tersisa adalah hormat yang tulus. Dan cerita yang harus saya bawa pulang ke Washington. Di suatu negara tropis, ada anak muda yang bangun pukul 4.30, servis jet tempur, lalu pulang sore untuk bermain dengan anaknya.
Itu bukan drama besar. Itu hanya Indonesia yang sedang tumbuh, dengan sayap yang semakin kuat dan senyum yang tetap rendah hati. Pesawat saya mulai taksi. Saya pandang langit Jakarta sekali lagi. Biru, luas, dan sekarang terasa milik mereka. Pesawat Garuda saya lepas landas dari Soekarno-Hatta pukul 10.35. Saya duduk di kursi 12A. Jendela terbuka lebar. Di bawah, Jakarta terlihat semakin kecil. Gedung-gedung Sudirman seperti mainan. Lalu pantai utara yang hijau memudar. Tapi di kejauhan, 2 titik kecil masih terlihat. 2 J-10C yang sedang patroli pagi. Mereka terbang sejajar dengan pesawat komersil saya selama 40 detik, lalu membelok halus ke arah Natuna. Deru mereka tidak terdengar di kabin, tapi di kepala saya masih bergema jelas. Saya buka laptop di meja lipat. Draft laporan akhir sudah siap. Judulnya sederhana. Di balik J-1C Indonesia. Bukan ancaman, tapi kedaulatan yang diam-diam kuat. Saya baca ulang paragraf penutup yang saya tulis semalam di hotel. Saya datang sebagai analis yang skeptis. Saya pulang sebagai saksi. Indonesia tidak sedang berpura-pura kuat. Mereka sedang membangun kekuatan dengan cara yang paling sulit. Pelan, teliti, dan dari dalam. Teknisi 27 tahun yang modifikasi sensor karena hujan tropis. Pilot yang pulang ke anak kecil setelah intercept kapal asing. Komandan yang bicara data, bukan slogan. Itu bukan cerita Hollywood. Itu cerita sehari-hari di Halim, di Ranai, di hangar-hangar yang lampunya menyala sampai larut. Pramugari mendekat, tawarkan jus mangga. Saya terima dengan senyum. Di sebelah saya, seorang ibu Indonesia dengan anak kecil berusia 5 tahun. Anak itu menunjuk ke jendela. Mama, itu jet tempur kita ya? Ibunya mengangguk pelan. Iya sayang, mereka jaga kita. Suara anak itu polos, tapi membuat saya tersenyum sendiri. Dulu saya akan anggap itu propaganda. Sekarang, saya tahu itu harapan nyata. Saya ingat momen terakhir di Halim sebelum berangkat ke bandara. Pukul 08.40. Saya berdiri di apron bersama Kolonel Dwi, Raka, Rina, dan tim kecil. Matahari sudah tinggi, suhu 29 derajat, angin laut bertiup dari utara. Raka menjabat tangan saya erat. Pak Michael, terima kasih sudah datang dengan mata terbuka. Kalau ada yang salah, koreksi kami. Kami masih belajar. Rina menyodorkan flash disk kecil. Ini data maintenance mentah, Pak. Bukan rahasia. Supaya laporan Anda akurat. Saya terima. Bobotnya ringan, tapi isinya berat. Ratusan jam kerja malam. Catatan error 0,3 derajat. Solusi clamp lokal dari Batam. Kolonel Dwi tidak banyak bicara. Ia hanya tunjuk ke langit. Lihat itu, Pak. Langitnya sama untuk semua orang. Tapi sekarang kami bisa jaga bagian kami dengan baik. Saya naik mobil dinas untuk terakhir kali. Pak Budi, supir Grab yang setia, mengantar sampai terminal. Di lampu merah terakhir sebelum bandara, ia matikan radio. Pak, saya bukan tentara. Saya hanya sopir biasa. Tapi tiap lihat jet lewat di atas tol, saya merasa bangga. Anak saya sekarang mau sekolah teknik penerbangan. Bukan karena kaya, karena dia lihat teman-temannya di desa bisa terbang. Mobil berhenti di depan pintu keberangkatan. Saya turun, tas di bahu. Pak Budi keluar, bantu angkat tas. Hati-hati di Amerika, Pak. Kalau balik lagi, saya antar gratis ke Natuna. Saya peluk dia sebentar. Bukan protokol, hanya rasa terima kasih yang tulus. Sekarang di pesawat, 35.000 kaki di atas Laut Jawa, saya tutup laptop. Saya pandang awan putih yang mengalir. 7 hari lalu, saya turun di bandara ini dengan pikiran penuh keraguan. Antrean imigrasi saya hitung 47 menit di catatan lama. Kemarin hanya 11 menit. Hangar yang saya bayangkan kotor dan lambat, ternyata bersih dan cepat. Pilot yang saya anggap kurang pengalaman, ternyata stabil di G-force tinggi.
Tetangga regional yang saya kira akan panik, ternyata justru mulai diskusi teknis. Saya salah. Bukan sedikit. Saya salah besar. Tapi kesalahan itu terasa ringan sekarang. Karena saya pulang dengan sesuatu yang lebih berharga daripada